keluarga besar Pai Network Nusantara yang kita ada di lokal kita itu ada. Supaya apa? Memastikan bahwa semua teman-teman itu lolos KYC. Itu target awal kita. Ya, yang kedua, dalam jangka menengah dan panjang ini untuk kegiatan ekonomi. Jadi kita akan berdayakan ekonomi lokal, semua potensi lokal kita akan kelola. Jadi untuk distribusi informasi dan komunikasi, teman-teman koordinator inilah yang akan mengelola di tingkat lokal. Jadi ini akan jadi satu kekuatan besar di bidang ekonomi, dan semua daerah dipastikan itu betul-betul kita terintegrasi. Kan begitu ya. Jadi ini tidak hanya kumpul-kumpul, enggak, ini ada jangka panjang yang saya dari Kemendagri nanti tolong doakan supaya saya bisa melakukan intercept begitu ya. Intercept itu bisa masuk di kebijakan pemerintah sehingga kripto ini betul-betul bisa dilihat sebagai satu kekuatan ekonomi nasional. Nah ini yang saya masih berusaha mencari slot begitu setelah mencari ini untuk masuk ke Sekjen Kemendagri, ke Bapak Sekjen untuk berbicara ini kan. Jadi karena kita generasi-generasi yang akan mengambil alih bangsa ini di bidang pemerintahan, dan kita ini sebetulnya sedang memainkan peran penting ekonomi digital. Jadi kayak Ibu Maradia, Pak Bobby, Pak Efri, kita ini dengan kesibukan masing-masing, tapi kita ini pelaku digital ekonomi. Mudah-mudahan juga saya bisa ketemu dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri Pariwisata untuk berbicara ini, karena passion beliau ada di sini juga di bidang kripto ini. Dan waktu Pak Sandiaga mencalonkan wakil gubernur DKI, waktu itu sempat diwawancarai Mata Najwa, kok uang Bapak banyak sekali katanya kan. Kayaknya Pak Sandi ngambil HP, lihat kan Bitcoinnya amin-amin. Jadi besok teman saya berdoa di tengah-tengah kita ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi DPR RI, legislator, baik itu DPR RI dan DPD. Saya doakanlah itu. Amin. Bapak-bapak itu bisa ambil bagian di sana, dan saya selaku pendoanya kan. Amin. Siapa yang butuh bantuan saya, aku doakan dan kasih 1 pi kan begitu ya. Kita doakan 1 pi itu 600 juta kan. Kalau saya intip Pak Abner aja, nanti biar ikut-ikut sama Pak Abner. Iya, kita saling mengikuti kan begitu. Saya juga ikut Bapak nanti. Mana tahu ada proyeknya Mendagri kan? Silakan. Ini satu lagi nih Pak Abner. Oh, rasa Amang, ini waktu Amang kita bicara, silakan. Ini tentang ejaan nama itu kan, sekarang kan di KTP itu nama itu huruf kapital semua, ya kan? Nah, ada kawan-kawan ini yang masukkan nama seperti biasa, di huruf pertama itu huruf kapital, di awal nama itu huruf kapital, dan di huruf awal belakang itu huruf kapital, setelah itu huruf kecil gitu Pak. Itu nggak masalah Pak, nggak sesuai dengan KTP ini. Sesuai KTP, kalau nama sesuai KTP tidak masalah. Tidak masalah, sekalipun itu depan kata pertama diawali dengan huruf kapital, terus kata kedua juga diawali huruf kapital, tapi nama sama tidak masalah. Tidak masalah. Jangan katakan Abner, nama saya itu Abner Tindi, katakan begitu, Abner Salistini, katakan Abner Tindi. Terus tertulis Abner Gunung Merbabu, itu salah kan, tidak ada Gunung Merbabu kan. Sesuai dengan ini aja. Tidak masalah Mang, kita itu aman. Oke Pak Eben Aisyar, silakan. Benar, mungkin saya hanya ingin penekanan penentuan koordinator tuh partner. Ya. Jujur masih ada yang mengganjal itu. Memang saya orang yang serius dan mengikuti ini dari awal, tapi saya juga berani mengangkat diri sebagai seorang koordinator kalau bukan nanti Pak Aner yang melis nama kita di ini gitu loh, di di daftar atau apa begitulah. Benar. Sehingga begitu
kami beranilah untuk melayani teman-teman kami yang lain gitu. Karena begini, saat saya lempar informasi ini, ada yang mengatakan bahwa ada loh di NTT yang udah masuk lebih lama, bahkan dia punya koin udah belasan ribu lah. Jadi saya bilang bukan persoalan memiliki koin belasan ribu, kalau cuma urus diri sendiri semua orang juga bisa, saya bilang gitu. Betul sekali, betul. Kita dipanggil untuk melayani, menjadi sounding, artinya suara dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kita menjadi jembatan. Ini. Seluruh keluarga besar Pi Network Nusantara, kita akan bikin nomor anggotanya. Kita akan bikin kartu anggotanya supaya tinggal betul, Pak, identitas kita, karena kita ini bersaudara dan kita pejuang ekonomi keluarga. Amin. Pak Bobi bayangkan bikin kopi ya, Pak. Iya, benar sekali. Bayangkan di saat ini di Telegram itu kekuatan kita, maksudnya kebersamaan kita sudah 2.949 orang. Itu kalau masing-masing memiliki 100 koin, ini tidak lagi 100 koin Bapak Ibu, ini sudah 1.000 koin. Katakanlah baru mulai kita pukul rata lah 500 koin. Itu ekonomi bangsa kita udah kayak apa hebatnya itu. Iya, betul. Presiden pasti Pak Abner dikejar-kejar nih nanti nih. Jadi sebetulnya kita tidak ada muatan politiknya. Yang kita anu ini betul-betul ekonomi. Justru begini, contoh umpamanya Pak Ebenezer di NTT ya Pak ya? Ya, di NTT Kupang, kota Kupang ini ibu kotanya. Di kota Kupangnya, kekuatan ekonomi lokal, potensi lokal yang kita bisa angkat di sana apa? Itu bisa dikerjakan rame-rame, Pak. Bisa kita kerjakan rame-rame. Bisa kita kerjakan rame-rame dan kehadiran Pi Network di seluruh Indonesia ini tuh mengangkat kekuatan ekonomi lokal. Di sini kan banyak ahli-ahli, pakar-pakar yang betul-betul akan menjadi jembatan. Bahkan tadi saya bicara dengan salah satu konsultan Bank Indonesia yang tersertifikasi, itu bahkan dia bilang kenapa umpamanya kita tidak memikirkan perbankan yang bisa dikelola dan kita semua ini menikmati hasilnya. Betul. Kita menyediakan liquid cash, uang cair tapi kan ini kita tidak memotong leher orang kan, kita menolong. Betul. Tapi betul-betul sistem diatur, orang tertolong dan teman-teman itu menikmati dividen dari sana kan hasilnya. Itu salah satu yang sedang kita pikir, tapi banyak hal, bukan hanya itu salah satu contoh, banyak hal yang kita pikirkan sehingga seluruh keluarga besar Nusantara ini itu bisa mewariskan kekayaan turun-temurun, baik dari Pi Network yang dia miliki itu maupun dari bisnis-bisnis yang betul-betul halal yang bisa dia wariskan turun-temurun ke anak-anak dan cucunya. Betul, Pak. Itu yang sedang kita pikirkan. Mantap ya. Tinggal dibuat manajemen, Pak. Paling tidak setiap wilayah punya marketplace tersendiri yang bisa dipergunakan ke depannya nanti sebagai barter. Artinya PI bisa dipergunakan buat barter. Contoh kayak yang di ini Pak Barita itu punya showroom mobil, bisa beli pakai PI. Benar. Punya showroom motor, bisa bayar pakai PI, begitu Pak. Benar sekali. Untuk itu regulasinya masih belum jadi, Pak. Justru itu begini, ini kan kita yang ada di lingkup birokrat begitu ya. Jadi saya memang di Kemendagri saya bukan siapa-siapa karena saya juga masih JFU, jabatan fungsional umum. Tapi justru dengan jabatan ini membuat saya itu bergerak lebih lincah karena tidak diikat dengan jabatan kan begitu ya. Karena kalau saya ada di posisi ini ya mantuk-mantuk aja kan. Apalagi kalau Pak Abner duitnya udah banyak kan? Mereka mengusulkan Pak Abner kalau duit banyak katanya tidak usah di Kemendagri katanya kan terlalu banyak duit. Pensiun aja Pak. Justru disinilah kita menolong orang kan begitu ya. Jadi harapan kita semua masyarakat Indonesia ini betul-betul sejahtera. Kita akan sehingga teman-teman yang koordinator di tingkat lokal ini yang hari ini pekerjaannya 2, pekerjaan sangat pendek ini itu memastikan semua keluarga besar Pi Network lintas divisi ini kita tidak pakai referral lagi nih, lintas divisi
itu lolos KYC semua. Kalau Jadi, kita partner, langkah pertamanya kita buat ID aja dulu Pak untuk di Nusantara. Jadi grup Oke. Nusantara itu gampang, nanti kan termonitor jadinya Pak. benar sekali. Setelah ID jadi termonitor, nanti kalau kita mau IPO satu project dari PI Nusantara sendiri, misalkan kita bikin exchanger sendiri, artinya kan kita juga butuh modal untuk jadi deposit awalnya. Nah, itu kan tinggal di-share, di-IPO kan ke teman-teman, siapa yang mau bersaham di sini, saham dia berapa persen, kan nanti jadi stok masing-masing. Luar biasa itu. Itu amang Panjaitan udah bolak-balik terbang ke Eropa, terbang ke Australia. Itu luar biasa. Ya bagus tuh Pak Sarul. Iya, nanti berarti nanti dirapikan yang sangat segera ini. Kan ini data sebentar saya rapikan. Jadi saya sedang merapikan. Jadi ID-nya aja. Kalau mau cetak atau bikin ID, saya siap bantu itu Pak. Oh boleh Pak, boleh. Nanti Tinggal desainnya aja. Boleh. Nanti kita WA Pak ya. Iya, nanti kita WA-an. Kita bikin dalam bentuk digital aja dulu kan begitu. Oh iya betul, terawal. Kita bikin dalam bentuk digital. Nanti kalau Pi Network sudah menghasilkan, minimal saya tidak membebani teman-teman untuk mencetak dan mendistribusikan itu kan. Betul Pak. Betul. Jadi kan, tapi kita bikin dalam bentuk digital aja dulu supaya sebagai pegangan kita keluarga besar Pi Network Nusantara yang betul-betul saling peduli, memperhatikan, dan kita di lintas divisi. Jadi jangan lagi bilang, oh ini referral Sianui tidak usah ditolong. Bukan itu salah. Kita lintas divisi di keluarga besar Pi Network dengan segudang apapun yang kita miliki, udah kita saling berbagi kan. Iya. Berarti sudah harus dimulai itu Pak. Iya. Dibuatkan formnya aja Pak. Oke, siap. Nanti untuk pendataan dan kita tidak lagi supaya tidak kacau lagi Telegram tuh saling bertumpuk-tumpukan. Pokoknya berapa yang masuk kita upload dalam bentuk ini untuk pengumuman. Dan artinya gini Pak, di Telegram itu nanti siapa yang memang sudah punya nomor ID bisa masuk di grup Telegram kita. Jadi resmi betul gitu. Artinya memang orang-orang yang sudah punya ID Nusantara lah yang ada di Telegram. Oke. Untuk orang-orang baru mereka boleh di itu. Nanti kan mereka terseleksi dengan seleksi alam yang aktif atau tidak siap. Gitu. Oke, siap Bapakku. Ini satu statement komentar yang betul-betul fresh begitu ya. Iya, siap. Makin pagi ini, makin panas Mas Pak benar. Kopinya belum dikasih sama Pak Bobi. Pak Bobi bikin kopi sendiri aja itu. Udah bikin aja. Yang jelasnya ID-nya lambat. Oke, mantap itu. Ya. Kita akan yang jelas informasinya 2 tahun ke depan harga PI di atas $50.000. Mantap. Wah kan, berapa orang ini Pi nego semua?